Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sholat diwajibkan melalui proses Isra dan Mi'raj. Sesungguhnya sholat itu adalah Isra dan Mi'raj bagi kita nih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, dari masjid ke masjid, bukan dari diskotek ke nightclub, enggak. Dari masjid ke masjid. Salat malam itu, salat tahajud ke salat apa sajalah, salat taubat hajat, itu sesungguhnya momentum yang sangat baik sekali. Kita bangun di tengah orang sedang dalam keadaan tidur, dalam keadaan sepi, nggak ada hiruk pikuk, nggak ada kebisingan, paling-paling suara jangkrik atau suara kodok atau suara ombak barangkali di sana. Kita menghadap Allah, kita hayati bacaan-bacaan kita, terkonsentrasi. Ada satu kenyamanan sesungguhnya, kesejukan di hati kita ini. Tetapi itu sesuai dengan kadar kepasrahan kita juga. Jadi artinya bagaimana? Kualitas sholat kita ini sesungguhnya sangat tergantung dari kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dan sholat khusyuk itu sendiri sesungguhnya bukan sholat yang diam tidak bergerak, yang matanya memandangi hidungnya saja, digigit nyamuk tidak diusir sampai. Saya kira bukan itu. Ya khusyuk itu pada akhirnya apa? Mengaplikasikan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diaplikasikannya? Ya apa yang Anda pahami dari sholat? Ketika di dalam sholat Anda merasakan adanya kesetaraan antara manusia. Anda kaya, masuk masjid sholat berjamaah, Anda lupa jadi orang kaya, sehingga Anda tidak tersinggung ketika ada orang gembel berdiri di sampingmu. Betapa indahnya rasa kesetaraan yang Anda rasakan ketika dalam sholat. Tapi kenapa ketika selesai sholat Anda merasa jijik melihat orang gembel itu? Ya karena selama ini Anda tidak pernah menghayati sholat. Lurusnya barisan sebetulnya nggak usah diatur oleh imam. Imam itu artinya overlapping, mengomandoi barisan suruh lurus nih. Itu sudah otomatis bahwa barisan harus lurus, sehingga seorang makmum itu akan melihat kanan kirinya. Kalau dia terlalu maju dia mundur, kalau ada temannya maju ditegur agak mundur. Ada interaksi sosial pernah diterapkan dari sholat ini? Tidak sih, tidak baik. Itu yang saya maksudkan, sholat khusyuk itu adalah pelajaran-pelajaran, latihan-latihan yang Anda lakukan di dalam sholat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru Anda bisa sholat khusyuk. Sholat khusyuk kan kuala. Makanya berbahagialah orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kebahagiaan hidup bermasyarakat apa hubungannya dengan sholat? Kalau sholatnya kita artikan sebagai seremoni saja. Ya memang selama ini kita juga terjebak lama kok dalam seremoni beragama, tetapi terjebak dalam seremoni dan ritual-ritual. Dikiranya itu agama. Semua itu hanya latihan saja kok, sebagai exercise kita, membina jiwa kita. Iya. Dari sholat yang begitu indahnya membangun persatuan, malah justru sekarang orang yang sholat berjamaahnya rajin, bertengkarnya juga rajin kok. Ya kenapa? Sampai imamnya tukaran. Lah itulah terjadi. Ya karena tidak pernah dihayati. Karena selama ini sholat hanya dipahami, tidak pernah dirasakan. Saya ingin Anda merasakan sholat, bukan paham sholat, bukan melakukan sholat. Di dalam bahasa Arabnya juga sebetulnya indah ya, bukan fa'ala sholata,
atau qoma bisalati, tapi aqama yuqimuna, aqama yuqimu. Itu fi'il muta'addi dari qoma berdiri, aqama itu menegakkan, menegakkan. Bukan sekedar hanya mendirikan saja supaya dia tegak berdiri. Ya makanya dari sisi bahasa itu sudah kelihatan bahwa arahnya iqamatus shalah itu bukan sekedar melakukan secara fisik, tapi mengaplikasikan sholat itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kira-kira. Sampai makna sholatnya saja itu sudah terjadi salah paham. Mau sholat sih menyembah Allah, mana ada sholat itu berdoa kok. Sok baca kitabnya. As-sholatu ad-doa. Kau menyembah. Allah itu bukan berhala yang disembah, kau bukan. Allah tidak perlu disembah, tidak disembah. Kamu diciptakan itu suruh bekerja kepada Allah. Silahkan minta kepadaku, tidak usah bawa persembahan. Aku bukan sesembahan kok, aku Tuhanmu. Aku tidak butuh kepala kambing itu. Buat apa? Aku bisa menciptakan segalanya, kun fayakun. Ini kadang-kadang tidak dipahami seperti itu. Jadi kalau urusan sembah menyembah itu resiprokal, ada imbal balik. Lah iya, bawa persembahan, minta selamat, nanti Tuhannya minta kepala kerbau kan? Allah minta apa? Allah tidak minta apa-apa kok, Allah Maha Kaya. Kamu yang harus minta. Jadi sementara ini artinya pemahaman teologis tentang Tuhan ini mesti dijelaskan. Dan ini yang paling inti sesungguhnya. Lalu apa artinya sholat tiap hari, puasa tiap hari untuk siapa itu? Allah menyuruh kamu tuh bukan butuh sama kamu. Allah sayang sama kamu karena keuntungannya buat dirimu sendiri. Allah melarang kamu bukan takut kerajaannya berkurang. Iya, tapi karena di dalamnya ada sesuatu yang membahayakan bagi diri kamu. Kita menyampaikan kepada orang lain juga tentang ini haram, ini segala macam juga tidak maksa, ya nurut silakan kau udah.